social media is toxic, right? Right. Yes. Tapi kita hidup di social media, so Yeah, kita butuh kita social butuh media. social media. So what to do to make this balance? Follow hanya orang-orang yang sesuai dengan values lo, supaya feed lo tidak toxic penuh dengan orang-orang yang hanya flexing their image. Kak Buara, selamat datang di Sahabat Bicara. Thank you for inviting. Kenapa sih kamu sangat effortless, beautiful gitu? Kayak aku bedaknya udah 2 lapis deh. Kayak kamu cuma pakai lip tint doang gitu. Do you like makeup? No, I don't like it. Oh ya. My go-to makeup hanyalah red lipstick dan concealer. Itu juga concealer ngasal pakainya. Iya, itu juga kepaksa karena ngurus anak ya, capek. Kantong kurang mata tidur. ya. Jadi I know you kalau di search di internet itu adalah seorang self love coach. Tapi satu hal yang aku baru tahu dari kamu, you also in a PR, a public relation. Apa sih yang bikin kamu pada saat itu switching sih kan sebenarnya dari PR jadi coach? Karena well gini, aku tuh milih PR karena waktu kuliah bingung mau ngambil apa. Udah gitu pikiranku cuman, oh I like talking, I like meeting people. Terus waktu itu nyari-nyari jurusan apa ya yang bisa ngomong sama nulis sama ketemu orang. Oh ya PR. Oke. Jadi terjerumus ke PR tuh karena itu. Terus 15 tahun di situ, terus udah mulai di tahun ke-13 lah udah mulai nanya, ini gue hidupnya purpose-nya apa sih, kok cuman jadi corporate slave gitu. Udah stres dan waktu itu baru direlocate ke Singapura, culture shock sama lingkungan kerjanya, terus depresi berat sampai turun 3 kilo dalam seminggu. Nah disitulah mulai mempertanyakan kayak, emang gue jadi corporate slave sampai depresi, like what's gonna happen with my life. Terus ya udah akhirnya I read a lot of books, terus mempertanyakan what is my purpose. Pilihannya waktu itu 2, kalau nggak jadi ada 3 deh, kalau nggak jadi guru anak karena gue suka anak, terus jadi psikolog karena I like dealing with people's problems. Terus atau enggak jadi life coach karena I had my own life coach waktu itu. Oh, oke. Jadi pas lagi depresi berat I had my own life coach. Terus gue mikir, oh kalau gue ngambil psikologi lagi terus harus bisa praktek, itu sekolahnya total lama banget. Betul. Kayak I don't have the energy to do that. Terus baru gue ingat, oh actually yang ngeluarin gue dari depresi adalah my own life coach. Like he literally changed my life. He really inspired me gitu. Dia base di Bali. Dari situlah gue mencari tahu cara jadi life coach gimana, trainingnya yang kredibel itu di mana. Terus udah akhirnya sambil ngambil trainingnya, sambil latihan ngambil klien, sambil nabung duit. Terus akhirnya pas udah 15 tahun berkarir, lama-lama gue yang kayak, kayaknya udah bisa nih savings gue tinggalin untuk dari corporate world gitu. Kayaknya udah bisa gue full time coaching, udah gak side hustling lagi. Ya udah 3 tahun yang lalu akhirnya, sebelum anak gue lahir tuh tahun berapa? 2021 akhirnya gue quit, terus gue hamil. Dan sekarang jadi full time life coach. Full time mom and full time life coach. Wow. Menarik. Kamu bilang tadi, ini sebelum masuk ke pertanyaan aku tertrigger karena kamu ngomong pindah ke Singapura and you are depressed di situ karena culture shock. Apa yang bikin culture shock banget dari Singapura? Is not really far from Indonesia. Tapi budaya apa yang bikin kamu pada saat itu ngerasa, oh ini nggak bisa sih, kayak stres banget? Cara kerjanya beda banget. Kalau di Indonesia itu mau se-stres apapun kerja, at least orang Indonesia itu hatinya sangat suka basa-basi, sangat suka orang gitu, very welcoming. Walaupun setoxic apapun working place-nya tuh pasti lo punya temen di kantor yang lo bisa curhat, yang like they're using hearts. Di Singapura kalau sama Singaporean company, very robotic gitu. Ya kayak negaranya kan very robotic, semua ngikutin aturan, semua harus lurus gitu. Kaku ya? Sangat. Nah jadi waktu itu I felt like I was working like a machine aja gitu, gak dianggap sebagai manusia. Bener-bener cuman kayak mesin, lo replaceable mesin, lo kapan kerja, lo kapan lembur, weekend buka laptop. Dan even my colleagues gak ada yang bisa beneran pure diajak temenan gitu. Jadi I felt alone. I felt very lonely pas awal-awal pindah itu.
Wow, mungkin ini juga ada beberapa karena beberapa temanku juga yang pindah ke luar ngerasain culture shock dan akhirnya depressed dari situ. Mhm. Mungkin ya itu ya, karena perbedaan cara bekerja kita, Yes. cara bergaul kita. Iya. Tapi since you're a PR, nah ini gak banyak yang tahu kalau kamu tuh adalah PR. Ini sekarang kita tuh komunikasi tuh menjadi hal yang bener-bener top top notch gitu loh di dunia Mhm, mhm, apapun. Mau itu mhm. di karir kamu, kalau kamu bisa merepresentasikan ide kamu dengan baik, nah itulah yang dicari orang kan. Mau kamu Iya. sepintar apapun, seorang dokter tapi kamu nggak bisa ngobrol sama pasien kamu dengan Mhm, baik, kamu pasti dokter yang banget mhm, gitu. mhm. Kenapa komunikasi sekarang tuh menurut kamu menjadi bener-bener super super powerful? Karena sebenarnya pernah dengar slogan yang sangat terkenal lah, "It's not what you say, it's how you say it." Ah, ya. Gitu. Jadi mau isi kontennya sebagus apapun yang mau diomongin, if you cannot connect with the person yang lo lagi ajak ngomong, ya they're not gonna listen, they're not gonna understand, dan you're not gonna get what you want. Mmm, Dalam bisnis, dalam personal life. Jadi, ya mungkin lo ngomongnya isinya bagus di meeting atau mungkin ilmu lo bagus banget sebagai dokter, tapi kalau you cannot connect with the patient, you cannot connect with your stakeholders, you cannot connect with your partners, with your friends, ya obrolan lo nggak akan dianggap, nggak akan didengerin dan chemistry tidak terjadi gitu. ya. Jadi dan that is a very big deal karena ya kita lihat aja gitu, even di politik orang lagi debat capres itu kan komunikasi semua. Iya, bener. Sebenarnya orang tuh ya oke mereka ngeliat konten, tapi semakin manner lo bener depan TV, depan kamera, semakin audiensnya juga ngefans dan akan vote for you, right? Iya. Gitu. Jadi itu just as another example. Ya kebayang gak kalau jadi dokter, sepintar apapun tapi ngomong sama pasiennya kesel, gue rasa pasiennya juga gak balik lagi gitu. Jadi karena I think how you communicate is the window to someone's heart. That's what I think. Wow, itu bener sih. Mhm. Kadang-kadang kan siapa yang bilang ya, the most powerful person in the world is a storyteller, itu kan karena dia juga Mhm. bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau gitu loh. Yes. Masuk akal kalau masuk ke relationship ya between I don't know husband and wife. Mhm. Ternyata perceraian itu pertama karena komunikasi. Mhm. Ya, You agree? tentunya. Yes. Dan aku juga mungkin mengalami gini loh. Komunikasi kita tuh selama pacaran berubah di saat menikah, apalagi di Mhm. saat punya anak. Mhm. Contoh mungkin sebelum punya anak, aku tuh orang yang sangat kalau ada masalah, aku pengen kita ngobrol langsung loh, "Ayo loh, apa masalahnya apa?" gitu. Mmm. Tapi nggak ketemu karena mungkin pasanganku dia pengennya, "Entar dulu, aku tuh pengen napas dulu lah, nggak pengen lihat Mhm. kamu daripada kesel." Tapi aku tuh nggak bisa digituin, Mmm. ya kan. It's about communication kayak gitu loh. Iya. Nah, bener ya? You Ngerasain remind gak me sih? of my husband, suami gue yang kayak gitu. Gue yang on the other side, Kamu yang mana? yang butuh waktu untuk mendigest Kamu dulu. tos-tosan dulu sama suami saya nanti. Iya. Kenapa sih orang butuh waktu untuk mendigest? Please deh, kita tuh harus ngomongin sekarang kalau ada masalah. Orang kesel sama orang kayak gitu. But berdasarkan waktu, seiring berjalan dengan waktu, I do understand ya. Mhm. Jadi sekarang kalau udah kesel, dia tinggalin gitu kayak udahlah. Udah aku sabar aja. Mmm. Nggak mencoba untuk kenapa sih Mhm. gitu ya. Yes. Apa yang bisa kamu sampaikan soal komunikasi suami istri sekarang tuh sebegitu powerful-nya lagi, dari dulu memang iya, tapi Mhm. di tengah-tengah dunia yang kayaknya semakin kayak begini, Mhm. dah. Iya, karena gini, kita tuh suka mikir, like, I think normal humans gitu, mau cewek mau cowok, kita suka mikir kalau ada masalah dalam relationship, aduh pertama alasannya, gue gak mau mengkonfront, jadi udahlah ngapain sih gue bahas masalahnya, diemin aja. Oh iya benar. Communication problem number one tuh kayak begitu. Iya. Udah gak usah dibahas. Atau kedua, asumsi. Enggak lah kalau gue bahas nanti pasti balasan dia A, B, C, D. Gue udah tahu jawabannya. Udahlah biarin aja gak usah gue tanya. Gitu. Mmm. Problem number two, asumsi. Akhirnya itu semua accumulated. Karena semua akhirnya lo simpen aja sendiri gitu. Akhirnya semua lo simpen sendiri, nanti tiba-tiba kayak ticking bomb, tiba-tiba keluar blar semua. Atau ticking bomb, nanti
someone selingkuh, one of you will be selingkuh. Itu sering banget terjadi. Dan kalau diulik-ulik, kenapa selingkuh? Ya karena they're not happy. Tapi they're not happy-nya kenapa? Pasangannya gak pernah tahu. Karena they never communicate that gitu. Atau ada juga some of my clients yang datang ke gue communication problemnya adalah pasti bilangnya, gue pusing suami gue, istri gue tuh kerjaannya kalau ngomong itu marah-marah mulu, ngatur mulu gitu. Ngegas terus ya. Ngegas mulu, punya anger issue gitu. Tuh sering, itu yang very common kalau mereka pasangan suami istri pasti yang suaminya komplain gitu. Kayak anger issue-nya ada di si istri. Nah itu kan juga how they communicate nggak bisa emotionally stable gitu. Kayak petasan injek gitu. Dan ya lo bayangin aja tinggal sama orang 24/7 dealing with perasaan yang disimpan, accumulated anger, atau lo jadi ticking bomb tiba-tiba meledak gitu. Like of course sooner or later ya orang akan cerai kan jadinya gitu. Akhirnya ketika meledak ngomong hal yang kita keseselin kan. Yes. Dan penuh dengan asumsi yang sebenarnya kalau dipikir-pikir asumsinya belum tentu benar juga gitu. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir, if you actually discuss it from the beginning secara baik-baik, mungkin terselamatkan perkawinan lo, atau mungkin lo akan happy beneran berpuluh-puluh tahun sama nih orang gitu. Tapi jadinya kan karena kita asumsi itu atau kita udah punya ya asumsi kepada si pasangan kita, udahlah malas lah ngobrol sama dia, ntar pasti marah, udahlah simpannya sendiri. Ujung-ujungnya itu tadi selingkuh, atau ketika udah meledak banget jadi time bomb, ngomong kata-kata yang udah peak banget, akhirnya cerai. So what to do gitu loh. Kadang-kadang kita punya communication style-nya berbeda-beda setiap individu. Yes. What do you think, apa nih yang harus dilakukan? Menurut gue bukan, this is, I mean I can't say this is not biased, tapi karena gue life coach, but I do feel the need for every couple untuk go to therapy individually atau couple counseling. Mau masalah berat atau masalah ringan, it really doesn't matter. Tapi regular therapy atau regular coaching, it will help you to have that awareness bahwa ternyata gue selama ini sama pasangan gue begini ya gitu. Ternyata kita tuh punya masalah ini ya gitu. Itu akan membuild awareness itu sehingga nggak kayak ngebuka Pandora box tiba-tiba kaget gitu. Tapi lebih kayak pelan-pelan diselesain satu-satu sampai akhirnya beban di hati lo udah gak ada gitu. Jadi nggak nunggu masalah gede baru biar. Tapi kalau pasangan satu mau nih datang ke coach dan juga mungkin counselor, sering. Satu tuh yang apaan sih orang gak ada masalah, apa nih kan banyak ya? Banyak dan most of them adalah cowoknya yang gak mau. Cowok. Karena gini, pertama kenapa cowok kebanyakan yang mau, karena they feel like ngapain sih gue harus open up ke stranger. Dan karena cowok energinya lebih maskulin itu lebih action, ngurusin apa adanya, get things done gitu. Kalau feminin kan lebih merasakan perasaan, lebih pengen ngerasain emosi, jadi lebih gampang untuk open up. Nah kalau gak mau salah satunya, biasanya yang gue saranin adalah yang mau counseling aja duluan. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, karena pada saat dianya berubah, in some cases, gak semua, in some cases pasangannya akan ngerasain perubahan yang satu lagi, dan pasangannya akan ngikutin akhirnya. Akan penasaran, kenapa ya kok ini orang bisa berubah ya? Kok jadi lebih enak ya hubungannya gitu. Baru dia akhirnya bisa self-reflect kayak, seharusnya gue juga begini ya, seharusnya gue juga gitu ya gitu. Jadi energinya juga akan berubah yang satu lagi gitu. Doesn't mean akhirnya yang satu lagi juga mau ikut coaching atau therapy, but most of the time walaupun mereka gak ikut, keadaan lebih membaik akhirnya. Iya. Atau juga akhirnya si yang mau coaching itu bisa punya point of view yang baru. Yes. Acceptance yang lebih baik kali ya. Bisa jadi kalau pasangannya gak mau berubah juga. Ini keterlaluan aja sih. Iya betul. Tapi you are enjoying to be mom ya sekarang. I am. It's amazing. Beautiful girl. I know. Tapi kamu setuju gak sih kalau misalnya ketika kita jadi ibu ya, itu tuh kita tuh kayak lahir jadi orang baru, tau gak? Aku sempat ngerasain loss, kayak aku tuh siapa sih ketika jadi orang tua ya, ngerasain udah
sempet nggak ngerasain diriku yang lama, kayak aku nggak bisa ngeliat diriku yang lama tuh kayak gimana. Karena sekarang ada orang yang bergantung sama aku, setiap keputusan aku mikirin dia, dan aku nggak punya waktu buat diri aku sendiri. Sometimes we feel lost. Apa yang harus dilakuin nih ketika kita udah nggak bisa self love diri kita sendiri karena kita punya tanggungan anak di belakang, padahal diri kita sebenarnya tuh yang berubah karena apa ya, prioritasnya berubah. Ya gimana kita akhirnya gak bisa ngerasain jatuh cinta lagi sama diri sendiri, what to do, padahal sisiran juga susah. Ini makanya effortless. Nggak apa-apa, gitu ya? that's the reason. Alasannya itu ya. Gini, jadi seorang, well specifically mother ya, tapi without discrediting father. Karena ada banyak father yang juga very hands on and super stress Of course, as well. banyak. Cuman mother itu biasa bebannya lebih banyak, mau sebaik apapun suaminya, karena dia become the default parent, karena dia yang lahirin. Dia yang lahirin, dia yang kalau misalnya breastfeeding, dia yang lebih ada emotional connection, dan lebih mikirin anak gue gimana, lebih gampang, kayak wired brain ke anaknya lebih connected. So it will be so much harder on the mother, dan I'm not gonna sugarcoat anything, emang pasti akan stres, dan mungkin kalau itu anak pertama lo, kemungkinan lo akan depresi sangat besar kalau anak pertama ya, karena kan lo masih kaget, lo adaptasi, apa nih gitu. So and then you will feel lonely, everything will feel dark, kayak kok gue sendirian di journey ini, kok tiba-tiba gue berubah ya, yang tadi gue bisa pergi terus gue enggak, yang tadi gue bisa kerja tapi gue belum kerja sekarang, yang tadi gue bisa ketemu anak-anak sekarang enggak, ketemu teman-teman terus sekarang enggak. So yes, it will be depressing at one point, but also it will be rewarding karena you will love the baby if you really love the baby. Dan disitulah menurut gue mother gak mungkin bisa langsung self love. Karena bayangin aja kalau anaknya masih newborn, ya mau self love gimana gitu kan. Yang dia bisa lakukan, the simplest thing yang dia bisa lakukan kalau punya anak newborn, atau mungkin sampai umur, in my personal experience, menurut gue mulai sedikit manageable pas anak nyentuh 9 bulan. Menurut gue. Karena lebih apa ya, lebih gak terlalu demanding yang nangis tiap 2 jam sekali pas tidur gitu lah. But the smallest thing that you can do adalah, pertama yang selalu gue bilang ke semua orang, ask for help ke siapapun itu, mertua, ibu, bapak, suami, pembantu, suster, semua. Pokoknya aktifkan semua support system lo, supaya walaupun misalnya lo cuman punya me time 15 menit gitu, pada saat nih anak dipegang sama mereka, ya udah me time lah lo 15 menit. Dan me time-nya bisa meditasi, bisa jangan social media scrolling dan online shopping ya. Karena itu yang gue lakukan tuh dulu waktu pumping, bosan scrolling beli, scrolling beli. Oh ternyata paketnya banyak sekali. Dan gak ada gunanya juga, akhirnya baru sadar. But you can meditate for like 5 minutes a day, atau lo bisa sempetin jalan keluar walaupun cuma 15 menit sehari. You can read a book, you can listen to motivational podcast, dan lo bisa self care dengan telepon sahabat lo, curhat gitu. Iya. Jadi memang it's normal ya kalau kita nggak langsung ngerasain. I feel lost pada saat aku baru ngelahirin tuh, I feel lost sih. Ya aku nggak bisa lihat sih diri aku kayak gimana. Udah hilang tuh Cheryl yang dulu. Tapi it's normal berarti. It's normal, dan you're not supposed to go back to the old version of you. Karena things change, dan ini manusia lo gak bisa return. Lo bukan kayak beli barang terus lo bisa jual lagi, you know. So I think itu yang susah buat seorang ibu baru, acceptance level, bahwa hidup gue ini berubah loh gitu. Semuanya akan berubah sampai nih anak gede. Jadi I think you need to be able to accept the reality first. Abis itu mulai ke gimana caranya gue self care pelan-pelan. Sampai anaknya udah mulai manageable, baru deh lo create more time for yourself. Kayak sekarang gue lebih bebas untuk ninggalin anak gue kayak setengah hari, and it's fine gitu. Gue bisa lebih fokus expanding my business, lebih bisa solo travel only during the weekend supaya gue punya me time gitu. Jadi those kind of little steps yang ngaruh kok ke your own sanity. Cuman emang don't rush it aja gitu. You really have to accept bahwa ini ada manusia di rumah.
ada manusia baru. Jadi manusia nggak mungkin lo suruh diem gitu kan. Dia nangis suka-suka, dia akan teriak suka-suka dia mau tantrum suka-suka dia. Benar. So just accept that. And then after that you can really learn to really love yourself dan create a new you. Purpose lo apa sekarang? Apakah lo masih mau kerja lagi? Apakah lo masih mau jadi stay at home mom? Apakah lo mau tetap bergaul banyak sama teman-teman lo? It's fine. Whatever you choose, whatever it is, it's fine. Go for it. Tapi accept dulu. Accept the situation has changed. Karena kayaknya gak ada ibu yang paling bener ya, gak ada manual booknya soalnya kan. There is no manual book. But I know that a good mom is a happy mom. Yes. Ya, aku baru ngerasain itu karena berdasarkan experience. Ya terserah deh orang mau bilang, aduh punya anak tapi kok masih misalnya sempet sih jalan-jalan gitu kan. Anaknya kok dititipin sih sama suster. If you have privilege untuk punya suster, that's okay dan gunain itu ya kan. Tapi bukan berarti hands on ke orang lain aja, right? Oke. Itu soal self love ketika habis punya anak. Tapi setelah punya anak, kita punya lagi nih satu lagi urusan pasangan. Ya, pasangan kadang-kadang merasa, terutama cowok, of course normally biased. Ya, semua juga tahu gitu kalau misalnya kadang-kadang pasangan suka merasa ditinggalkan setelah kita punya anak. Communication-nya juga berubah berarti ya? Apa yang berubah nih? Actually waktu itu gue lagi lihat di Instagram ada yang jualan buku judulnya How to Not Hate My Husband After Kids. Dan I mean I'm glad ada orang nulis buku itu. Kalau ada yang mau beli, coba deh lo lihat tuh di Amazon atau Perry Plus atau di Books Depository, I think. Aku akan beli coba. How to Not Hate Your Husband After Kids. Menurut gue it's really good ada orang actually talk about it openly karena some people actually ngalamin dimana mereka jadi langsung disconnect sama suaminya karena fokus ke anaknya semua. Sehingga dari disconnection itu akhirnya dia gampang kesel, dikit-dikit kesel sama suaminya. Dan it can come from different factors. It can come dari misalnya kalau suami lo tidak helpful, it can come from there gitu. Bahwa lo tuh gak hands on ya, lo gak megang bayi, lo gak bantuin urusan rumah, lo gak bantuin ngurus pembantu dan lain-lain. Itu biasanya sering terjadi. Nomor 2, kalau misalnya suami lo ternyata hands on dan super baik dan super supportive. Like my husband kayak gitu waktu gue punya anak. Tapi ya gue tetap sebel sama dia di awal-awal. Gue tetap kayak yang kayak whatever he does, gue kayak yang lu ganggu gitu. Boleh gak sih hormon kayaknya nih. Nah itu yang baru gue mau bahas. Jadi ada faktor hormon. Karena ya iyalah lo ngeluarin anak dari perut lo, hormon lo amburadul. Udah gitu punya newborn, hidup lo berantakan, tidur berantakan, makan suka lupa berantakan. Jadi it's very understandable, tapi kalau dibiarin disaster nanti. Jadi ya what happened to me and my husband adalah I realize I'm really sure gitu gue postpartum depression. Karena berawal dari 2 minggu pertama gue kerjanya ngamuk-ngamuk sama suami gue. Tapi gue kira ini cuma sementara, tapi terus gue lihat loh kok this keeps happening sampai anak gue 3 bulan gitu. To the point dimana kita tuh berantem tiap minggu tuh bener-bener kayak seminggu 3 kali ada kali. Dan itu berantemnya tuh kenceng gitu. Dan pas gue lihat-lihat, ya karena komunikasi kita langsung berubah total. Dari yang sebelumnya kita make time for each other. And be present. Kalau kita spend time di rumah, we are very present, nggak mainan handphone gitu. Kita bisa dinner bareng, ngobrol. Ada anak itu udah nggak terjadi lagi karena gue megangin bayi terus di kamar. Akhirnya kalau connection hilang, appreciation gue pun juga akhirnya hilang ke dia karena connectionnya hilang. Jadi gue juga nggak bisa appreciate whatever he does. Nah, pada saat kita sadar ini nggak bisa dibiarin kelamaan, kita pergi ke communication coach actually. Communication coach. Yes, jadi sebenarnya kita nyarinya waktu itu ke couple coach. Tapi kita waktu itu nyarinya di luar karena kan suami gue orang Inggris kan, jadi nggak mungkin nyari di Indonesia. Kita nyari di luar, kita nyari couple coach kok agak susah ya gitu yang time zone-nya pas sama kita. Terus tiba-tiba life coach gue bilang, oh lo bisa ke communication coach karena masalah lo udah jelas komunikasi. Mau suami lo ngomong A, lo teriak B.
gitu. Mau suami lo ngomongnya baik-baik, lo ngamuk gitu. Dan suami gue yang tadinya nggak pernah ngamuk, tiba-tiba pas awal-awal punya anak ikutan teriak. Oh iya? Selama gue kenal dia tidak pernah belajar teriak kalau berantem. Selalu itu dari gue. Tiba-tiba ini dia ikutan teriak. Berarti udah keterlaluan. Akhirnya kita nyari communication coach. Kita went through the sessions berapa kali ya? 6 sessions. 1 session 2 jam. It was tough. It was benar-benar each session kita disuruh latihan berdialog with ourselves and with our partner depan coachnya dan dikasih feedback. Dan itu very exhausting. Tapi prosesnya very exhausting karena lo butuh kesabaran untuk ngedengerin pasangan lo ngomong. Lo butuh empathy ngedengerin pasangan lo ngomong. Cuman satu hal yang gue notice, even gue yang awareness-nya udah tinggi dan even suami gue yang kesabarannya udah tinggi. Pada saat kita dihadapkan dengan communication coach dan disuruh dialog depan dia, gue sadar suami gue banyak asumsi tentang gue sehingga dia teriak. Gue banyak ignorance yang keluar dari gue sehingga gue tidak mementingkan perasaan dia. Wow. Jadi this is a very small thing. Sesimpel suami gue waktu itu lagi gantiin popok bayi gue. Ini semua gue juga figure out di session, bukan pada saat gue ngomong sama dia before the session. Dia lagi ganti diaper anak gue. Terus anak gue nangis-nangis. Suami gue nyanyiin lagu. Terus I was really ignorant. Gue ngeluarin, sekarang gue ketawa. Pas gue ngomong ini gue gak nyadar. Sorry. You will judge me nih kalau gue ngomong pasti. Di saat anak kita nangis, dia nyanyiin berusaha menenangkan. Gue bilang gini, gue ketawa. Terus gue bilang, well, she never cries when I change her diaper. Sebel gak lo? Sebel kan? Oke. Tapi gue tuh bener-bener I did not mean anything. Yeah. Gue bener-bener blur it out. Gitu Iya, ya? jadi emang gue tidak ada awareness, gue tidak ada empati ke dia. Itu dia sebelnya setengah mati. But again, he assume I had the intention untuk nyakitin dia. He assume gue intentionally mau nusuk dia gitu. Jadi dia terus ngamuk abis itu. Nah itu case kita bawa ke communication coach. Kita berdialog dengan case itu di depan 2 orang ini, coach kita ada 2, suami istri. Terus gue kaget, gue yang lah lo berpikir gue berniat jahat. Gue langsung figure out, loh ternyata itu yang bikin lo teriak sama gue. Terus suami gue juga kaget. Loh emang lo gak bermaksud emang bikin gue kesel? Yang enggak, gue emang gak mikir aja, gue asal ngomong, gue bilang. Dan ternyata dia sakit hatinya dalam banget gue ngomong gitu. Dan disitu akhirnya gue belajar minta maaf, belajar kayak, disitulah akhirnya gue belajar untuk sebelum bereaksi, gue harus tarik nafas, terus gue mikir, suami gue sebenarnya perasaannya gimana? Apakah ini worth it untuk gue komenin? Apa ini sebenarnya gue bisa let it go? Dan suami gue juga belajar untuk akhirnya nanya langsung aja sama gue tanpa berasumsi. Gitu. Cuman kalau tadi balik ke pertanyaan lo, gimana cara supaya kita connect sama partner setelah punya anak, menurut gue itu awareness. Dan menurut gue cinta. Karena yang membuat kita decide ke communication coach, karena we know we love each other, dan itu adalah foundation yang sangat kuat untuk kita memperbaiki ini. Gitu. Karena kenapa kita jadi end up kayak gini sih, ya kan? We love each other before, kenapa jadi kita kayak gini? Wow, lucu sih. Aku ngebayangin situasi terus kamu ngomong, kesel gak sih lo? She never cried. Well, she never cried kalau gue yang ganti diaper. Dah. Coba lagi. Iya kan? Orang udah gue lagi mau ngebantuin, gue mau connect sama anak gue, terus lo kata-katain. Terus gue dengan polosnya yang kayak, kenapa lo marah? Gue kayak, kenapa lo ngamuk-ngamuk? Iya. Wow. Tapi itu mungkin terjadi banyak rumah tangga lain dong. Cuman gak ada yang mau ngaku. And how I knew adalah, karena waktu itu gue udah mulai capek nih berantem terus sebelum kita coaching ya. Gue berantem, terus gue akhirnya curhat dong sama kayak beberapa orang yang deket sama gue. Dari keluarga, dari teman, dari saudara. Dan yang bikin gue kesel adalah semua pada ngomong gini, emang itu wajar sih Mur, emang gak ada yang ngasih tau lo kalau punya anak kayak begini awal-awal. And I'm like, dude, you guys are like the closest people in my life.
Tapi dari kemarin lu cuma ngasih gue advice gimana manage bayi supaya tidur. Kayak dude, Iya. like how can you not talk about this openly? Karena gue jadi kayak sempat mempertanyakan ini apa emang gue tuh monster banget ya? Iya. Apa emang perkawinan gue sehancur ini ya setelah anak gitu? Nggak ada yang mau ngomongin. Tapi pas gue cerita semua pada ketawa, pada that's normal, emang begitu. Dia kayak okay. Kayak oh. Good to know, telat. But okay, thanks. Ya, untung sadar dan untuk aware Yeah. and then pergi ke communication coach gitu. Banyak yang akhirnya ya udah simpan aja, telan aja mentah-mentah sampai akhirnya meledak gitu kan. Yes. Karena kalau ngomong kalau ngomong pengalaman aku juga ada tuh kayak gitu. Mm. Mirip-mirip lah gitu. Mm-mm. Tapi ya kalau perempuan kita nggak bisa selalu selain hormones. Hormones adalah salah satu sebab. Tapi ketika kita sadar, oh ini udah nggak bener nih, it become disaster. Itu Yes. saatnya kita ngambil alih kali ya. Yes, betul. Dan even kalau itu pun hormon, lo harus ke dokter ngebenerin hormon lo. Karena emang ada yang beneran hormon yang akhirnya kayak waktu gue hamil, gue itu anxiety. Ini sebelum gue ngelahirin, gue anxiety parahnya setengah mati. Dan sebenarnya pada saat itu gue gak ada masalah apa-apa. I love being pregnant, I love my husband, hubungan kita baik-baik aja. Everything was great. Tapi somehow terus anxiety gue tuh tinggi banget sampai gimana tuh? Sampai I remember puncaknya suami gue lagi ke kawinan kembarannya di UK. Gue sendirian di apartemen cuma nama anjing gue. Terus tiba-tiba gue panic attack aja gitu, anxiety attack. Terus gue tiba-tiba kesel sama suami gue karena apa lo ada di UK instead of di sini nemenin gue gitu. Terus at the same time dia waktu itu kakaknya mau lahiran dan due date-nya udah kelewat lama. Jadi dia agak worried, terus dia bilang kayaknya gue akan extend pulangnya. Gue akan extend pulangnya karena gue mau lihat make sure kakak gue lahiran. Itu gue ngamuk bener-bener yang kayak ngirim dia satu paragraf, kesel banget karena anxiety gue udah muncak. Dan setelah gue baca-baca ternyata, dan abis itu kan gue juga kayak gue gitu punya satu psikolog sama satu life coach during that process. Yang psikolog gue bilang, well it's your hormone, dia bilang it's your hormone and you need to go to see a psychiatrist supaya lo bisa adjust chemical imbalance di otak lo gitu. Tapi waktu itu karena gue gak mau ngambil obat, maka akhirnya gue ke life coach gue minta dikasih tools supaya gue keluar dari anxiety itu dan berhasil. Cuman yes, maksud gue kalaupun itu pun hormon, karena hormonal pasti terjadi karena chemistry badan lo berubah total. Cuman you have to do something about it gitu. Either lo ke dokter, lo ke psychiatrist, atau lo ke psikolog, ke life coach, whatever. You have to do something about it. Jangan keep on blaming that dan not doing anything, tapi destroying people around you. Bad. In your opinion, apa sih yang membuat a lot of relationship or marriage failed these days? Karena kan aku lihat tuh sekarang kalau di era-era mama papa kita, oma-oma kita zaman dulu, they can married for 50 years sampai mereka udah tua bareng-bareng gitu kan. Tapi sekarang di saat wanita-wanita itu lebih independen, mereka lebih bisa mandiri dan punya uang sendiri, punya kekuasaan sendiri, relationship jadi falls down gitu kan. Menurut kamu apa sih yang bikin akhirnya divorce is everywhere? Yes. Yeah. Sebenarnya I don't think yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang perlu di super concernkan. Karena pada zaman dulu orang bertahan lama karena they don't know how to communicate. Akhirnya salah satu partner, which mostly the woman, diem aja dan ya udahlah gue ambil aja, gue makan hati nggak apa-apa gitu. But that's the cause of trauma in the family. Dan akhirnya anak-anaknya semua which is dimulai dari generasi kita ya, gue rasa ya. Kita kan berarti generasi late millennial. Akhirnya kita mulai sadar dan kita mulai sering terapi gitu. Dan akhirnya dari generasi kita ke bawah, ke atas, ke bawah, ke yang lebih muda lah maksudnya. Kita udah mulai ngerti conscious parenting yang benar gimana gitu. Dan conscious relationship seperti apa. Nah, karena kita udah mulai sadar conscious parenting, conscious relationship yang benar gimana, kita lebih berani ngambil sikap kalau kita nggak cocok ya udah, kenapa sih mesti dipaksain gitu? Kenapa sih lo mesti memaksakan perkawinan just for the sake of society?
just for the sake of family pressure gitu. Cuman juga gue selalu bilang sama klien gue yang couple coaching sama gue selalu sebelum mereka gue dig deeper masalahnya, gue selalu nanya, what's the foundation of your relationship? Karena gue juga gak mau orang give up too soon. Yeah. Gitu. Give up too soon, it means berarti ya you're not really into the relationship. Jadi kenapa lo kawin dari awal kan? Jadi itu selalu pertanyaan pertama yang gue tanya ke mereka. What made you wanna marry each other in the first place? Kalau jawaban mereka, which ini lumayan banyak yang jawab gini. Kalau jawaban mereka karena it was just udah waktunya karena umur gue udah tua. Atau ya bisa kita pacaran udah lama banget, jadi keluarga juga nyuruh kita kawin. Kalau jawabannya itu dan mereka udah langsung coaching baru 2-3 tahun kawin dan udah mikir mau pisah, I will help them to figure out the answer through the coaching sessions, but usually it's not fixable karena foundationnya juga nggak ada. Gitu. Tapi kalau jawaban mereka karena I really love him, I really love her gitu, cuman tiba-tiba things change pas kita kawin, then I will do more untuk ngasih tools supaya can you empathize with your partner, can you understand your partner, can you see their perspective sebelum bereaksi gitu. But yes, I think sekarang dengan keadaan sekarang ada dua hal. Satu, some people are just too soon to decide to divorce. Tapi satu juga, I think it's good karena they realize this is not the right foundation and kenapa harus memaksakan sakit hati. I do agree beberapa kata-kata kamu, malah almost all ya, karena menurut aku dulu mungkin generasi-generasi orang tua kita tidak punya pilihan kan. Mereka ya udahlah ngapain lagi sih ngurus anak. Tapi kalau sekarang kan perempuan lebih punya banyak opsi mungkin. Begitu juga mungkin laki-laki gitu, nggak mau memaksakan relationship yang buat mereka nggak bikin bahagia. Karena kuncinya kayaknya kalau zaman sekarang I have to be happy first gitu ya. Ya walaupun untuk menjadi happy itu lo harus continuously working on yourself. Itu yang Itu kayaknya menarik. orang itu kayak yang orang selalu miss the point. You have to continuously being happy doesn't mean the journey is easy and doesn't mean itu goal hidup lo. Menurut gue goal hidup yang seharusnya adalah growth. Karena when you keep on growing and working on yourself and then grow again and then work on yourself again, eventually lo akan mendapatkan joy within you. Kalau happiness itu semua datang dari external factor, dari kayak kerjaan yang lo punya bagus apa enggak, uang yang lo punya cukup apa enggak, pasangan lo oke apa enggak. Ya itu akan make you happy. Lo cantik apa enggak, lo merasa teman-teman lo oke apa enggak gitu. That will make you happy. Tapi itu kan bukan itu bukan within your control. What you can control adalah how you feel inside you. That's joy, that feel being at peace within you. Untuk nyampe ke state of mind seperti itu kan a lot of hard work. A lot of self-love work, self-awareness work, inner child work, forgiveness work, like it's a lot of things. Jadi menurut gue kalau orang bilang, but I just wanna be happy. Kalau gue cerai gue happy gitu. Kayak, tapi lo tau gak kalau abis lo cerai, mungkin lo happy. Terus nanti lo ketemu orang lagi, if you still not working on yourself, lo gak akan happy lagi. Gitu. Mengulang lagi. Jadi kuncinya you really have to keep on working on yourself, become a better version of you all the time. Ya supaya whatever you decide in life, it's always the right decision for you that makes you feel at peace. And it's a hard work. It's hard to work, do. Yes. Sangat. Banget. Dan itu kayak a never ending journey. Even that you're a life coach, pasti kamu akan terus belajar ya. What is your lowest point in life? Oh man, ada banyak. I mean gini, I realize terutama setelah gue punya anak, gue melihat anak itu adalah cerminan gue. More than cerminan gue than cerminan suami gue. Personality wise. A lot of things yang anak gue lakukan remind me of myself yang overly sensitive. Anak gue is a very sensitive soul. Dikit-dikit nangisnya tuh bener-bener to the point. Orang kalau gue ceritain tuh menganggap anak tuh emang tukang nangis, Mor. Tapi pada saat mereka ke rumah gue ngeliat anak gue nangisnya gimana, mereka kayak wow pasti lo stres ya kalau dia nangis mulu. Gue bilang this is my daily life. She's a super sensitive soul.
apa-apa nangis dan super ekspresif, bisa teriaknya langsung, dia nggak bisa buka botol, teriaknya kenceng banget, wah gitu, kesel. Atau dia barang jatuh, terus gue cuma bilang it's okay sayang, tinggal diambil, dia bisa nangis teriak, terus tiba-tiba tantrum di lantai, nendang-nendang. Dan ini baru 1 tahun umurnya, you know. Terus gue langsung reflect ke diri gue, I am a very sensitive soul, apa-apa gue nangis, apa-apa gue marah, apa-apa gue happy, and I'm very expressive like that as well. Gue tuh gak mikir 2 kali untuk expressing whatever I feel. Dan gue sangat gampang tersinggung orangnya gitu. Dengan cara gue dibesarin sama orang tua tuh, gue tercipta menjadi anak yang gampang tersinggung. Because of my personality like that. Jadi kalau lo nanya lowest point gue apa, karena gue menyerap banyak emosi throughout my life, lowest point gue mungkin ada 3, which is 1, pertama kalinya gue kenal life coach pada saat gue tunangan sama cowok gay, terus gue depresi berat karena gue kaget. Closeted gay. Oh, oke. Jadi gue agak shock gitu, kayak oh my god, I thought everything's good gitu. Ternyata pada saat gue tunangan, semua gay friends around me baru ngomong, Mur, gue kira selama ini lo gak serius sama dia, that's why we don't tell you. Tapi ternyata tiba-tiba lo udah tunangan, so it means you're serious. So we feel the need to tell you. Pada ngomong gitu. Is it your rather is not working or what? Enggak. Okay. Gue waktu itu belum mengenal diri gue soalnya. Okay. Nah itu, gue depresi hancur-hancuran karena kita udah literally perkenalan keluarga, dan gue udah memaksa bokap gue untuk menyukai ini orang. Gue udah memaksa kakak gue untuk menyukai ini orang. Gue udah berusaha mati-matian untuk defend him. Tiba-tiba gue tahu, wow, ternyata selama ini keluarga gue benar. Gitu, itu kayak wow. Itu lowest point pertama gue selama hidup gue. That's the first time. Second time adalah pada saat gue depresi di Singapura. Karena itu gue sampai kayak tengkorak hidup, bentuk gue udah kayak tulang semua. Terus yang ketiga adalah postpartum depression gue pas punya anak, dimana yang gue sampai dari kamar mandi gue bisa teriak sama suami gue, terus di dalam hati gue sampai mikir, gila ya, kalaupun sekarang gue cerai atau sekarang gue mati juga gue nggak apa-apa deh gitu. Itu 2 minggu gue baru ngelahirin. It was very dark, very dark. Wow, shocking. Yeah, but I think gue agak gampang merasa begitu karena I'm just absorbing emotions gitu. Gue kayaknya filter emotionsnya tuh gak ada gitu. Walaupun jadi gini, gue ngerasa kayak I cannot filter what I feel, but once I really feel it, gue akan feel it deeply. But I think the good thing about me, awareness gue super tinggi. Jadi pada saat gue going down the hill, gue langsung tahu I need help. Gitu. Jadi gue gak pernah sampai berberan kecebur tuh, gak pernah sampai suicidal dan lain-lain tuh gak. Tapi dengan you're very sensitive person kayak gini, kamu suka ngerasa takut ini gak sih? Kayak aku tuh akan jadi orang tua yang overprotective banget ke anakku sekarang. I mean kalau ngelihat, gue gak tahu nanti ya. Tapi kalau sekarang gue melihat malah suami gue jauh lebih protektif dibanding gue. Oh tentu suami-suami itu akan seperti kan? itu. Dia lebih kayak yang, kenapa ini sepatunya kok gini? Ini kenapa bajunya begini loh? Ini dia makannya kok itu? And I'm just like, whatever gitu, gak apa-apa. I mean so far sekarang mungkin karena gini, karena gue tahu dulu orang tua gue itu banyak komplain tentang behavior gue. Karena I'm very sensitive and expressive. Jadi mungkin orang tua zaman dulu kan gak ngerti ya anak kayak begitu. Jadi buat mereka itu beban, kayak kok anak gue bandel banget, kok anak gue kerjaan nangis mulu, kok anak gue marahnya sampai kayak gini gitu. They don't know how to handle me gitu. Oh, so now you know that kamu gak akan mengulang cycle yang sama. Now I know bahwa emotions itu hanya mau dikasih space. Jadi kalau anak gue lagi tantrum tiba-tiba, dia tuh tantrumnya bisa sekonyol ini ya, bisa. Dan ini terjadi umur 1 tahun, padahal gue expect ini terjadi umur 2 tahun. Bisa sesimpel dia lagi jalan keluar kamar gue, terus gue cuma di kasur, gue gak ngikutin dia keluar. Terus dia berdiri di pintu, menjatuhkan diri di lantai, nendang-nendang karena dia pengen gue keluar. Udah gitu nanti mau gue angkat, di tepis tangan gue. Lucu banget, di tepis tangan gue, terus gue cuma bisa duduk ngeliatin dia. Karena di situ gue tahu emotions needs space to be moved around. Sampai udah selesai moving aroundnya, then it will go out of your system.
gitu. Di situ gue tahu itu karena gue belajar dari diri gue. Iya. Jadi gue juga ke anak gue kayak ya udah lo mau teriak, lo mau marah, mau nangis, gue tidak akan tiba-tiba ngangkat lo. Iya. Gitu. Karena kan kayak suami gue masih suka tuh kadang nanya dulu sama gue, ini kenapa kita nggak angkat aja sih gitu. Ya udah angkat aja nggak apa-apa dia nangis. Nah, now like she needs to be able to know bahwa ini emosinya dia lagi bekerja gitu. So far I don't think I will be protective, but I don't know. Kalau dia udah teenager, I don't know. Ada lah ya dikit-dikit. Pasti. Tapi it's a quiet conversation. Tadi Aro bilang katanya ini mungkin pengalaman emak-emak dan ibu-ibu baru juga ya handling karena banyak banget yang nanya teman-teman ke aku, dulu kamu gimana handling anak kamu tantrum? Pasti tantrum juga kan. Oke, aku punya cara aku, tapi kalau cara kamu berarti it's very nice. Biarin aja emosi itu punya space, ya kan? Biarin aja emosi itu keluar, mau marah, mau nangis, mau apa. Setelah selesai, udah lega, udah dia akan normal lagi. Kayak Yes. gitu berarti ya. Dan kalau dia udah bisa diajak ngomong, harus diajak ngomong, dijelasin gitu like, what are you feeling? Kenapa tadi kamu marah? Kenapa tadi kamu ngerasa gini? So it creates secure attachment sama orang tuanya. Supaya anaknya juga ngerasa didengerin dan safe untuk express it with the parent. Cuman kan karena anak gue baru setahun, dia juga gue ajak ngomong gak akan ngerti gitu. Jadi gue cuma bisa berada di situ sampai dia kelar. Habis itu nanti dia akan kelihatan tuh gue mau pegang kapan. Pada saat dia udah mau gue pegang baru gue angkat, gue gendong. Iya. Ternyata kita baru sadar kalau cara pengasuhan orang tua tuh kadang-kadang toksiknya tuh berasanya pada saat kita gede ya, kita punya anak, Yes. kita gede tuh baru berasa, oh ternyata gue bisa kayak gini tuh karena orang tua. Bisa seperti itu ya Re? Yes, ya. Karena gini, bener sih yang kata orang tua dulu bilang, kayak bokap gue tuh selalu bilang, Muara, punya anak kayak kamu tuh susah loh. Nanti kalau kamu punya anak, kamu rasain sendiri deh kalau anaknya kelakuannya kayak kamu. Dia tuh ngomong gitu sama gue ingat banget pas gue habis kawin gitu, baru kawin terus dia ngomong gitu, nanti kalau kamu punya anak kayak kamu coba kamu lihat, susah loh ngurusin kamu. Terus gue waktu itu tuh gue ingat, waktu itu gue cuma ketawa-ketawa, tapi terus di pikiran gue mikir, enggak lah, kan gue sekarang udah lebih ngerti conscious parenting, gue ada self awareness. Tapi benar yang diomongin orang tua, nanti kamu ngerasain itu benar. Karena pada saat lo punya anak, kayak again yang gue bilang, ini manusia gak bisa lo kontrol, ngerti gak? Gak bisa tuh ada button yang lo pause, stop, play, gak ada gitu. Jadi dia akan menjadi refleksi diri lo sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia men-trigger lo, sebenarnya lo harus nanya ke diri lo sendiri, kenapa gue ke-trigger? Kayak contohnya ya yang paling recent gue baru sadar. Anak gue lagi di fase dimana dia dekat banget sama susternya. Jadi awalnya dia dekat banget sama gue, kalau gue tinggal apa-apa nangis. Terus pada saat gue udah mulai pelan-pelan ninggalin kerja, pelan-pelan gue delegasiin ke suster lebih banyak dari sebelumnya, anak gue jadi nempel banget nih sama susternya. Nah jadi buat dia orang nomor 1 suster, kedua gue, ketiga bapaknya. Nah ada waktu itu momen dimana dia lagi sakit, dia muntah. Gue kaget dong, dia muntah sampai 4 kali. Dia lemas banget, dia lagi digendong sama susternya. Gue mau ambil dari susternya, dia gak mau, dia nyengkrem baju susternya, gak mau gue gendong. Oh it hurts. It hurts right? It hurts. Tapi gue gak mungkin dong depan dia gue mau kayak bete, dia anak kan ngerasain emosi kita. Akhirnya yang ada gue masuk kamar, gue merasakan emosi gue dan gue nangis di bantal gitu. Gue oh my god, my kid doesn't want me gitu. Tapi terus gue ingat, gue kan pernah ngambil course conscious parenting pas hamil. Gue ingat semua yang lo rasain pada saat lo deal sama anak lo, itu berhubungan sama your own childhood. Gitu. Jadi it's mostly always about you than about the kid. Karena lo yang harus tanya, kenapa lo ke-trigger, kenapa lo jadi reaktif. Itu lo kan yang responsible, bukan anak lo. Lo yang punya tanggung jawab akan emosi yang lo rasakan. Jadi lo harus ngerti, gue beremosi kayak gini tuh kenapa. Nah gue akhirnya trace back, kenapa kok gue sakit hatinya sampai segininya. Oke, satu emang normal seorang ibu pengen connect gitu. Tapi kenapa gue kok sampai kayak gini gitu, kayak sakit hatinya kayak ditusuk-tusuk gitu sampai gue nangis. And I know why, karena waktu childhood gue itu pengen banget di-validate sama bokap gue dan sama nyokap. Tapi gue gak pernah dapat validation itu dari mereka. Dan gue dulu merasa orang tua gue play favoritism ke kakak gue.
gitu. Jadi gue selalu ngerasa I'm fighting for their approval almost my whole life. Jadi pada saat anak gue memilih suster, itu kayak representation of my parents yang memilih kakak gue gitu. Jadi makanya gue ngerasa oh my god, like even anak gue juga gak milih gue, gila gitu. That's what trigger you inside sampai Yes. sebegitunya. Oh wow. Ya. Oh. Iya ya, ternyata benar. Kadang-kadang itu yang men-trigger adalah it's not about our kids ya. Something in our past. Yes. Karena orang tua atau apa. Yeah. Banyak yang bilang sekarang ngomongin soal toxic parenting lah nih. Kayaknya heboh banget toxic parenting. Apa yang bisa bikin kita gak terlalu kejeblos di dalam toxic parenting itu, Ra? Karena kan kadang kita namanya juga manusia ya. Yeah. Manusia ada salahnya gitu kadang-kadang. Ya aku juga suka ngomong yang ya, tapi apa yang paling harus kita hindarin untuk supaya nggak menimbulkan trauma yang sangat mendalam and become a toxic parents? Well gini, pertama tapi like you said gitu, kita manusia pasti akan ada kesalahan, nggak mungkin nggak gitu. Jadi mau se-conscious-consciousnya gue jadi parent, I'm sure sooner or later anak gue juga sebel nih, apa sih nyokap gue gini, pasti nggak mungkin nggak. And it's okay karena itu juga yang mengajarkan mereka the real life tuh kayak gimana. You will deal with a lot of different people, a lot of pain, and this is how it is gitu. Cuman untuk menghindari severity of that gitu, karena yang dibilang toxic parenting kan adalah mistakes like that yang udah accumulated, yang jadi lebay gitu kan. Untuk menghindari itu adalah selalu ngeliat ke diri lo sendiri, yang kayak tadi gue bilang gitu, kayak most of the time it's not about your kid, it's about you. Karena your kid is the product of you. Dia lahir itu kosong halaman bukunya putih, yang nyoret buku itu adalah orang tuanya, bukan dia gitu. They learn from you, they mimic you, they copy you, they learn to talk from you, they learn to walk from you, they learn to do everything from you. Jadi if something's going on with them, ya itu reflection diri lo. So my advice adalah again, have the self-awareness bahwa itu adalah lo. Dan kedua, always work on yourself. Always work on your own trauma. Do your inner child work. Make peace with your own parents. Supaya lo gak unconsciously ngasih itu ke anak lo. That's interesting. Make peace with your parents supaya kita nggak secara nggak sadar menularkan hal yang dilakuin orang tua mungkin ya. Karena this sentence bukan untuk menyalahkan orang tua kita zaman dulu. Mungkin mereka juga dulu minim ilmu dan dunia udah banyak berubah. That's why kita pengen nggak melakukan hal yang kita nggak suka dari orang tua kita kepada anak kita, kayak gitu kan. Oh, it's tough ya jadi orang tua ya. Sangat sulit sekali nih. Lo bertanggung jawab akan hidup orang. susah. But it's happy. It's amazing. It's amazing. Mungkin last question ya. Kalau kalau ngobrol sama kamu nanti bisa 3 jam ini ya. Aku bertanya soal kehidupan. In this life tuh sekarang kan begitu banyak hal-hal yang kita bisa lihat dari orang di social media. So sometimes kalau kita lihat pasangan di social media, kok bisa ya semesra itu. Terus kita looking back our relationship, kok yang ini cuek-cuek aja lagi ya kan. Kok dia bisa ya karirnya sebagus itu. Oke, biasa-biasa aja. Social media is toxic, right? Yes. Tapi kita hidup di social media, so kita butuh social media. So what to do to make this balance? Follow hanya orang-orang yang sesuai dengan values lo, supaya feed lo tidak toxic penuh dengan orang-orang yang hanya flexing their image. Karena that's what I do. Gue to the point dimana either I unfollow my friends yang menurut gue udah gak align with me, dan kita juga udah gak kontak-kontakan. Atau misalnya ada yang gue masih kontak-kontakan, tapi I feel like I'm not aligned with them, ngeliat Instagramnya akan trigger gue, I mute their stories. Jadi makanya if you look at my Instagram, gue followingnya cuman, awalnya dulu gue follow orang tuh bisa sampai 2000, sekarang cuma 900 something, karena I really filtered the people I follow. Karena kalau enggak ya gue akan di-expose dengan orang-orang yang cuman upload mereka traveling pakai branded bags, atau yang
yang I know exactly marriage yang gak happy, tapi yang ditaruh adalah happiness with their partner and the kids gitu. Jadi daripada nanti gue kesel atau gue jadi gibah, negative talk about other people, I choose to mute them atau unfollow them. Wow, nice. Bikinlah feed kamu atau bubbling kan, kalau kita Instagram atau TikTok jadi ngebubble ya, pengen kita follow keluar lagi hal kayak gitu. Jadi semakin sering kita masukin hal-hal yang positif, Yes. that would be your feed. Yes. Betul. Last question. Yes. How to be content with ourselves? Karena itu susah banget untuk ngerasa penuh dalam hidup kita. Gratitude. Gratitude and learn to love yourself. Itu dua hal. Dan actually gratitude is part of the self-love work. Jadi self-love itu menurut gue, the reason kenapa gue mau berkoar-koar tentang self-love within my niche. Karena I feel like people keep talking about being happy, self-care, and self-love, but they don't know what takes to get there. They don't know it takes a lot of deeper work. Dan gratitude, forgiveness, self-awareness, inner child work, being your own parent, is all part of your self-love work. Dan tapi kalau you're a newbie in self-love, I think what you really need to do first time adalah gratitude. Karena itu yang bisa membuat lo being grounded, positive thinking, feeling okay with everything walaupun shit happens, dengan lo gratitude. Gratitude-nya adalah dua hal. Satu, think about what you love about yourself no matter what happens. Jadi what you love about yourself regardless of your job, regardless of siapa suami lo, regardless of your family, what do you actually love about yourself, like your personality, your traits, your effort in life. Dan yang kedua adalah gratitude for life in general gitu. Kayak okay, at least misalnya gitu, kan sekarang lagi banyak orang di layoff. Gue ada beberapa kalian yang akhirnya sign up sama gue karena udah stres banget, gak tau mau ngapain dalam kerjanya, dan di layoff. Yang pertama kali gue bilang adalah supaya lo gak depresi and you feel content walaupun shit happens. Ambil jurnal gratitude, tulis sebanyak-banyaknya what you love about yourself. Ingat semua kelakuan lo gimana yang bawa positive insights into your life. Dan kedua, fokus ke hidup lo yang bisa lo appreciate. Little things like at least I'm healthy atau at least I have roof over my head gitu. Itu akan nge-rewire your brain dari terbawa arus yang lagi menyebalkan situasinya to become more like content and like okay, at least I can feel a bit peaceful. Wow, I love it. Mungkin satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah self-love is not an instant journey. Itu selalu akan terus belajar ya. Mungkin hari ini level kita 1, level kita 2, tapi ya it is a hard working job. Yes. Yeah. Lifetime and hard work. Nah, lifetime sih. Yes. Lebih tepatnya. Thank you so much. Sama-sama. Sudah datang ke Sahabat Bicara. Salam untuk your name, your daughter? Lydia. Lydia. Terus teriak-teriak sama mama ya Lydia. Terus tes mamanya. Terus tes kesabaran biar mamanya belajar terus. Yes. Biar kesabaran mamanya terus tebal bisa membagikan kesabaran pada orang lain. Betul. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you.